tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. On Guam, including CBS's Webley Edwards, though they could not attribute it to any specific source, were allowed to say there is reason to believe that the Japanese city of Hiroshima, approximately the size of Memphis or Seattle or Rochester, New York, no longer exists. General Spot smiled. Hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Di sini untuk melancarkan rencana kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia. Tanah Putra masih dikuasai oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya membawa kabar bahagia untuk kalian semua. Saudara-saudara, saya membawakan kabar bahagia untuk Indonesia. Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Saya mendengar kabar tersebut dari radio BBC di London. Oleh karena itu, telah terjadi keruntuhan kekuasaan Indonesia. Kabar menggembirakan bagi kita semua. Tapi yang saya bingungkan tadi, Anda berbicara tentang kekuasaan apa artinya itu? Tidak lagi berkuasa terhadap tanah kita, karena telah menyerah kepada Sekutu. Sekarang kan Sekutu tidak sepenuhnya menguasai negeri Indonesia. Oh baiklah, saya mengerti penjelasan Anda. Terima kasih. Apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Benar, Jepang sudah tidak berwenang lagi di tanah kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Saya setuju dengan usulan Anda, Tuan, karena inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Besar itu benar, kemerdekaan adalah hal yang perlu kita proklamasikan. Oleh karena itu, mari kita semua pergi ke rumah Bung Karno dan meminta Bung Karno dan Bung Hatta segera memutuskan sesuatu dengan pihak Jepang. Bagaimana saudara-saudara, apakah setuju? Setuju! Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan Indonesia diproklamirkan oleh PPK. Kau berpendapat demikian, saudara? Karena PPKI badan pembentukan dari Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan kita sendiri. Mari kita sepakat untuk menolak berbagai hadiah dari Jepang. Karena kemerdekaan kita lah yang akan mengurus itu sendiri. Tepat sekali kalau begitu. Untuk kalian semua pergi ke kediaman Soekarno untuk memberikan kabar ini. Saya dengan lainnya akan memerintahkan golongan pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan Indonesia dari Jepang. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum, Soekarno, Bung. Waalaikumsalam. Maaf Bu, apa Bung Karnonya ada? Kami ingin bertemu dengannya. Oh, kalau Kang Mas ada di dalam, ada keperluan apa ya? Gini Bu, kami ingin bicara penting dengannya. Oh, kalau begitu silakan masuk. Sebentar, saya panggilkan Kang Mas dulu. Kang Mas, ada yang datang mencari. Ya, siapa Bu? Para pemuda datang mencari, ingin bicara penting denganmu katanya. Ya, baiklah. Saya akan bertemu dengannya. Silakan duduk. Saya mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah terhadap Sekutu dari radio BBC di Bandung. Maka dari itu kami para pemuda tadi siang mengadakan rapat dan rasanya semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja proklamasikan kemerdekaan. Kita harus membahasnya di PPKI. Kita tidak bisa membahas ini di rapat PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang dan kemerdekaan Indonesia harus di usaha Indonesia itu sendiri, bukan dari pemberian bangsa lain. Memang kita harus membahasnya di rapat PPKI karena PPKI bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.
Maka kita harus menunggu janji-janji Jepang untuk kemerdekaan Indonesia. Kita bisa, Bung. Kekuatan segelintir ini tak mampu mengalahkan amarga perang Jepang. Coba kalian perlihatkan padaku mana bukti kekuatan yang diperhitungkan. Apa tindakan kalian untuk menyelamatkan wanita dan anak? Jika terjadi pertumpahan darah, bagaimana cara kita mempertahankan kemerdekaan? Bayangkan bagaimana kita akan tegar di atas kekuatan itu sendiri. Semakin cepat kita memproklamasi kemerdekaan, semakin cepat kita juga mengakhiri yang telah dialami oleh rakyat selama ini. Inilah yang selama ini ditunggu-tunggu oleh bangsa kita. Baiklah, tapi beri saya waktu untuk berunding dengan para golongan tua. Baiklah kalau begitu, Bung, kami mundur diri. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini para pemuda menuntut segera proklamasikan? Tetapi kita tidak boleh gegabah, kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Setuju, menurut saya yang terpenting adalah menghadapi sekutu yang akan hendak balik berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan yang akan dilaksanakan dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus mendatang. Bagaimana, Bung? Lagi pula mereka juga masih muda, cara berpikir mereka masih pendek. Kita harus melihat ke masa depan agar kita bisa mempersiapkan dengan matang. Kalau tidak, bagaimana jika nanti semuanya jadi berantakan? Baiklah, Bung. Berarti kita semua sepakat. Kita semua sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Kini tampaknya golongan tua tidak menyetujui kita. Harus mencari jalan keluar atas semua ini. Benar sekali, ada saran? Kalau kita mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar dari Jakarta dengan tujuan agar terhindar dari pengaruh Jepang. Bagaimana kita mengasingkan mereka, Bung? Karena jika di Rengas Dengklok, suatu kota Wadang di Karawang. Tempat ini merupakan markas kota yang dipimpin oleh C.U. dan C.O. Subeno dan letaknya di bawah komando Plata Purwokerto yang memiliki hubungan erat dengan Daida Peta di Batang. Bagaimana saudara-saudara, apakah setuju? Setuju! Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Bung Karno dan Bung Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan Peta di bawah pimpinan Darwis. Jadi begini, Bung. Bung? Ya? Ada apa? Rombongan Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno Hatta berada sehari penuh. Apa tujuan kalian membawa kami ke sini? Maaf atas kelancangan ini. Ini demi keselamatanmu. Ingin membicarakan kembali tentang proklamasi. Bukannya Soekarno sudah mengatakan masalah ini akan dibahas? Kenapa harus menunggu PPKI buatan dari Jepang? Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Nah, begitu. Tolong jadilah kali ini menjadi pertama. Proklamasi.
Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.